Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Selamat pagi Mas Bedu. Aduh, selamat pagi Musdalifah, Ipe, Basri. Iya, Basri, bapak saya. Oh, Basri nama bapak ya? Tadi kenapa? Aduh, kenapa gitu? Segar, Idih. rileks, Habis mandi. tidur nyenyak. Semalam aku mimpi baik sekali. Alhamdulillah, mimpi apa Mas Bedu? Aku tidur di pinggiran Ka'bah. Masya Allah. Allah. Ya Allah, astagfirullah. Ya. Amin. 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 Tidur sebentar lagi, tidur di pinggiran, sebentar lagi tidur masuk ke dalam Ka'bah. Wow. Masya Allah. Karena kalau orang yang masuk dalam Ka'bah kan bukan orang sembarangan, ya kan? Iya Mas Bedu. Ipa lihat di TV orang bersusah payah untuk mencium Hajar Aswad. Mas Bedu langsung tidur di sebelahnya. Tuh kan luar biasa nggak? Walaupun cuma mimpi ya. Nah biasanya kalau mimpi baik itu katanya datangnya dari Allah. Kalau mimpi buruk datang dari setan. Sana Masa tuh sih? ya kosong. Masa sih? Nanti kita tanya aja. Ah makanya ya. Bener gak sih kata gitu? Ini apakah itu tanda baik atau bukan gitu loh? Bisa jadi Mas Bedu. Bisa jadi, bisa jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi, yang jadi itu apa? Itu Mimpinya Bedu. Mimpinya. Bedu mimpi mah. Tidur di pinggir Ka'bah. Mimpi baik sekali. Nah, mimpi baik gitu. Artinya kan itu mimpi baik ya, mah kalau tidur di pinggir Ka'bah kan itu mimpi baik ya, mah. Nggak tahu juga ya, mah. Orang mah kalau ngadepin Ka'bah, ibadah, sholat, bersyukur, lu tidur kebun Iya. banget ya. Iya, makanya ya. Sayang banget ya, Mah ya. Iya, Iya. sayang. Jangan mentang-mentang Ka'bahnya ya, Mah ya. Tapi kalau tidur sayang. Kecuali lagi beribadah gitu ya, Maya. Iya, kan yang namanya Ka'bah itu pusat ibadah seluruh Indonesia, umat Islam. Ngadepnya ke situ. Jadi sentralnya itu buat ibadah, bukan buat bobo, tidur. Bapak. Bapak ini. Salah Berarti mimpi, apa Pak. tuh arti Oke. mimpi Bedu tidur di pinggir Ka'bah tuh? Kita bahas Semalam mengenai tafsir mimpi. mengartikan mimpi atau tafsir mimpi Mah dalam Islam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tabir mimpi. Tafsir atau Tafsir iya. mimpi. Yang namanya kita manusia siapapun pernah mimpi. Iya apa iya? Iya. Ya. Bohong kalau bilang saya mah tidak pernah mimpi, sama sekali tidak. Mimpi itu dalam kondisi tertidur. Ngelihat sesuatu seolah-olah benar terjadi. Nah, ada juga yang bilang namanya mimpi itu adalah bunganya tidur. Tuh. Ketika orang tertidur dia bermimpi sesuatu. Yang namanya mimpi di zaman dulu, zaman adanya para nabi, itu mimpi itu bisa merupakan perintah dari Allah. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah. Saya ambil contoh dalam As-Saffat 102. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya diperintahkan menyembelih putranya Ismail. Palamma balago mausaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail sudah bisa menolong ayahnya bekerja. Ayahnya bermimpi, dalam mimpinya diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Fanzur madza tara, bagaimana pendapat wahai anakku? Ya abati almatu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah yang aku cintai, kerjakan segala perintah Allah. Insya Allah ayah mendapati saya dalam keadaan sabar. Ini mimpi. Ini adalah perintah Allah. Mimpi ini benar-benar perintah Allah. Karena Nabi Ibrahim orang yang taat kepada Allah. Ismail orang yang taat kepada Allah. Mimpinya mereka laksanakan.
Namun Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan mimpi tadi tidak langsung menyembelih anaknya, tapi dia bertanya, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pendapat wahai anakku? Ternyata Ismail, putra daripada Nabi Ibrahim, mengatakan, "Ya abatib al ma tu'maru satajuduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah yang aku cintai, kerjakan segala perintah Allah. Insya Allah ayah mendapati saya dalam keadaan sabar. Pelajaran yang kita ambil, kita sebagai orang tua, walaupun anak-anak kandung kita, anak darah daging kita, jangan diktator. Jangan main perintah. Anak punya prinsip sendiri, walaupun mereka darah daging kita. Fanzur madza tara? Bagaimana pendapat wahai anakku? Artinya ketika kita menyekolahkan anak, mengawinkan anak, tanya apa yang mereka inginkan. Jadi walaupun ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak langsung melaksanakan penyembelihan ini, nanya dulu apa yang diinginkan oleh anaknya. Rasulullah SAW bersabda, Abu Hurairah mengatakan, mimpi itu ada 3 jenis. Yang pertama, bisikan hati. Yang kedua, godaan setan. Yang ketiga, kabar baik dari Allah. Mana yang bisikan hati? Orang Jawa mengatakan kesengsem. Misalnya, Agis nonton film. Cantik itu cewek di film. Membayangkan seandainya saya istriku secantik dia. Dibayangin. Ntar malam ngimpi. Kebawa tuh cewek yang ditonton di film tadi. Ini namanya kesengsem. Kesemsem. Bisikan hati. Ketika seseorang membayangkan seseorang, habis nonton, habis bercerita, atau habis ngobrol dengan temannya, dalam tidur dia bermimpi, itulah yang disebut kesengsem, kata orang Jawa. Kebawa tidur yang diomongin tadi. 2, godaan setan. Mimpi ini boleh jadi godaan setan. Kalau orang mimpi buruk yang menakutkan dan seterusnya, itu adalah godaan setan. Yang ketiga adalah merupakan kabar baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh. Mana yang merupakan kabar baik dari Allah? Contoh, Nabi Yusuf ketika masih anak-anak dia bermimpi. Dalam mimpinya dikatakan bahwa ada 11 bintang, ada matahari, ada rembulan yang bersujud kepadanya. Lalu pagi harinya Yusuf yang masih anak-anak bercerita kepada ayahnya bahwa dia bermimpi 11 bintang itu sujud kepadanya, matahari dan rembulan. Nabi Yakub, ayah daripada Yusuf tadi, dia bercerita, jangan bercerita kepada siapapun termasuk pada saudara-saudaramu. Karena dari ibu yang pertama punya anak 10, dari ibu yang kedua punya anak 2. Nah, Benyamin dengan Yusuf. Jadi 11. Nabi Yakub mengatakan, yang 11 saudaramu bersujud kepadamu. Engkau nanti jadi orang hebat, sangat tampan, sangat terkenal. Maka rembulan adalah ibumu, matahari adalah ayahmu. Ini kabar baik dari Allah. Tapi jangan sekali-kali engkau menceritakannya kepada orang lain. Tuh, jadi kalau mimpi jangan ngomong sama orang. Enggak boleh. Suatu ketika seorang Arab Badui dia bercerita, ya Rasulullah, saya bermimpi kepala dipenggal orang, dipenggal sampai putus. Itu yang namanya kepala ngegelinding. Saya lari kemudian mengejar kepala tadi. Apa arti mimpi saya? Rasul pun mengatakan, jangan engkau bercerita kepada siapapun. Itu adalah godaan setan. Hadis Nabi yang lain mengatakan, kalau kalian bermimpi dengan mimpi yang baik, itu bisikan kebaikan dari Allah, jangan ngomong sama orang. Karena belum tentu orang suka dengan kita semua. Kalau kalian mimpi buruk, maka meludah ke sebelah kali 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menghindar daripada godaan setan yang terkutuk. Jadi 3 inilah arti dari mimpi yang pernah kita mengalaminya. Oke. Baik jamaah, jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.